Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irma Aulia dengan NIM 2430221005. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai unsur keren yang ada di tabel periodik, yaitu neodymium dan uranium. Teman-teman, dua-duanya itu punya peran penting di kehidupan modern. Dari spiker kecil yang suaranya gede banget, sampai reaktor nuklir yang bisa nyalain kota. Nah, penasaran kan? Yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai neodymium dan juga uranium, kita kenalan dulu yuk dengan lantanida dan juga aktinida. Nah, lantanida dan aktinida ini termasuk unsur blok F di tabel periodik. Nah, yang pertama itu ada lantanida. Contoh yang aku ambil di lantanida ini yaitu neodymium. Nah, umumnya tidak bersifat radioaktif dan banyak dipakai di teknologi. Kedua adalah aktinida. Contoh yang aku ambil adalah uranium. Nah, umumnya bersifat radioaktif dan sering dikaitkan dengan energi nuklir. Nah, walaupun keduanya ngumpet di bawah tabel, tapi penting banget loh teman-teman. Oke, sebelum kita membahas posisi di tabel periodik, sebelumnya ada sedikit tambahan biar menambah pemahaman kita. Nah, jadi lantanida itu adalah 15 unsur dari nomor atom 57 sampai 71. Nah, ini di tampilan PPT sebelumnya ya. Dimulai dari unsur lantanum ya teman-teman. Nah, mereka itu logam-logam yang mengilap, mudah teroksidasi, dan sering banget dipakai buat magnet super kuat, laser, sampai kaca berwarna. Nah, contoh yang aku ini ambil kan neodymium ya, yang bakal kita bahas selanjutnya. Kalau aktinida sama, dia juga 15 unsur dari nomor atom 89 sampai nomor atom 103 dan dimulai dari unsur aktinium. Unsur-unsur ini biasanya sih radioaktif ya teman-teman. Artinya mereka bisa memancarkan radiasi dan punya energi besar. Contoh nyatanya uranium. Nah, yang aku ambil yang bisa ngasih energi ke pembangkit listrik nuklir. Jadi, intinya dua-duanya beda karakter tapi sama-sama penting. Oke, secara posisi di tabel periodik, neodymium itu ada di periode 6, termasuk lantanida. Nah, kalau uranium itu ada di periode 7 dan termasuk aktinida. Karena dua golongan ini panjang banget, biasanya mereka ditempatin di bawah, di bagian bawah ya, di tabel periodik biar rapi. Oke, kita akan membahas unsur yang pertama dari lantanida yaitu neodymium. Neodymium itu memiliki nomor atom 60. Wujud logamnya yang keperakan dan gampang banget teroksidasi kalau kena udara. Tapi ada keunggulannya juga teman-teman, yaitu bisa bikin magnet paling kuat di dunia. Makanya neodymium banyak dipakai di speaker, di handphone, di hard disk, mobil listrik, bahkan mainan magnet. Nah, teman-teman, ternyata ada fakta menarik mengenai neodymium.
Magnet NdFeB itu bisa ngangkat beban sampai 1000 kali dari beratnya sendiri. Bayangin, kecil-kecil tapi super kuat kan? Dan berkat dia, speaker kecil pun bisa ngeluarin suara gede banget. Selain itu, isotop neodymium juga bisa dipakai buat mengukur umur batuan di bumi loh. Nah, neodymium tadi sudah selesai kita bahas ya. Sekarang kita lanjut ke uranium dari actinida. Nomor atom uranium adalah 92. Nah, logam berat dan juga bersifat radioaktif. Uranium punya dua isotop yang penting, yaitu U-235 dan U-238. Nah, U-235 itu digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir dan juga senjata nuklir. Selain itu, uranium juga dipakai dalam dunia medis ya, buat radiografi, juga pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Selanjutnya yaitu selain neodymium, ternyata uranium juga punya fakta menariknya loh teman-teman. Kalau ternyata nama uranium itu dinamai dari planet Uranus. Nah, dan 1 gram uranium bisa menghasilkan energi setara 3 ton batu bara. Wah, keren banget ya skalanya. Dan satu lagi nih teman-teman, uranium bisa bersinar samar di tempat gelap karena sifat radioaktifnya. Oke, selanjutnya yaitu ketersediaan dan dampak lingkungan. Nah, yang pertama ada unsur neodymium. Neodymium itu cukup melimpah di kerak bumi ya teman-teman. Tapi proses tambangnya itu bisa menyisakan limbah logam berat yang bahaya buat lingkungan. Jadi bisa berdampak ke lingkungan. Nah, untuk unsur uranium ini ketersediaannya terbatas. Dan yang paling beresiko adalah limbah radioaktifnya yang butuh penanganan khusus agar tidak mencemari alam. Nah, selanjutnya yaitu isotop dan stabilitas. Neodymium punya beberapa isotop stabil, jadi aman ya dipakai dalam teknologi sehari-hari termasuk penelitian geologi. Tapi uranium isotopnya justru tidak stabil teman-teman. Ini yang bisa dipakai buat reaksi fisi nuklir dan menghasilkan energi besar banget. Teman-teman, sekedar tambahan mengenai perbandingan neodymium dengan uranium. Nah, kalau dibandingin, neodymium itu seperti si kecil super kuat, supaya mudah untuk teman-teman ingat ya. Sedangkan uranium itu seperti raksasa berenergi tinggi. Nah, neodymium stabil dan sering dipakai buat teknologi. Sedangkan uranium punya energi besar tapi juga punya risiko tinggi karena sifatnya yang radioaktif. Jadi, meskipun beda fungsi, dua-duanya punya kontribusi besar dalam kehidupan modern. Nah, kenapa penting buat kita untuk mempelajari unsur-unsur ini? Karena mereka bukan hanya teori di buku, tapi nyata hadir di sekitar kita. Di speaker yang kita pakai, di listrik yang nyala, sampai teknologi medis. Dengan belajar ini, kita jadi lebih sadar dan bijak dalam menggunakan teknologi energi di masa depan.
Jadi, kesimpulannya, neodymium dan uranium adalah dua unsur yang sangat penting. Satu, bikin kita bisa dengerin musik dengan suara mantap. Satu lagi, bisa nyalain pembangkit listrik yang gede banget. Jadi, mari kita gunakan ilmu ini dengan bijak dan semoga makin tertarik dengan dunia kimia. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.